Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah musuh abadi manusia. Sampai kiamat ia akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Walaupun sebegitu banyaknya jumlah manusia, tidak menyulitkan mereka iblis karena mereka juga berkembang biak. Namun bagaimana iblis itu beranak pinak ataupun berkembang biak? Lalu di manakah pasukan mereka yang begitu banyak tinggal? Dan masuk ke dalam golongan apakah iblis itu? Jin kah ataupun malaikat kah? Namun sebelum kita mengetahui dengan cara apa iblis itu berkembang biak, kita perlu tahu bahwa ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Kelompok pertama mengelompokkan iblis sebagai bahagian dari malaikat. Ulama yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Musayyib. Mereka mengatakan bahwa iblis itu adalah pemimpin para malaikat yang ada di langit dunia, yaitu langit yang paling bawah dari 7 lapisan langit. Kemudian Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa iblis itu sebelumnya bernama Azazil. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan bahwa iblis itu juga bernama Al-Harits. Golongan yang menganggap bahwa iblis itu malaikat mendapat bantahan bahwa jika saja iblis itu adalah malaikat, ia akan patuh pada suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat salah satu sifatnya adalah taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Golongan kedua berpendapat bahwa iblis adalah golongan dari jin. Hal ini dikuatkan dengan berbagai dalil. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Dan bagaimanakah sebenarnya iblis itu berkembang biak? Bukan hanya manusia yang berkembang biak, iblis juga berkembang biak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Al-Quran Surah Al-Kahfi. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka juga butuh asupan makanan dan minuman. Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Hasan. Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Pembuktian mereka makan dan minum dijelaskan dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah. Jin mereka makan, minum, menikah dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia jika dibandingkan adalah 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bahagian. 9 bahagian adalah jin dan 1 bahagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain, dijelaskan bahwa jin, khususnya iblis, berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan ke bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya iblis, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluarlah 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Namun di manakah iblis dan keturunannya sekarang berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya.
Mereka memilih lautan sebagai tempat istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis ada di lautan. Telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abadikan dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. "Dia telah melihat singgasana iblis," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dan itulah penjelasan mengenai perkembangan biakan iblis. Iblis juga makan dan minum, bahkan melahirkan. Disebutkan juga bahwa iblis juga bertelur. Jumlah kelahiran iblis dan manusia memiliki perbandingan 9:1. Jika manusia melahirkan seorang anak, iblis beranak 9 kali lipat. Dengan jumlah yang banyak, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan dalam rangka menggoda manusia. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dia ataupun iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil." Tuhan berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." Dan inilah sedikit video tentang bagaimana iblis berkembang biak. Dan mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dan juga hikmah yang luar biasa. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.